pelaksanaan praobservasi yang dilakukan bersama rekan sejawat Bapak Denny Iqbal Setiawan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Denny mengganggu nih aktivitasnya. Saya mengajak berbincang-bincang nih, tidak mengganggu kan Pak? Tidak Pak. Baik. Baik Pak Denny, bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Nah, syukur ya. Pak Denny, mohon maaf nih, saya mengganggu waktu Bapak ya, mungkin di kelas Bapak memberikan pembelajaran ke anak, saya ganggu dulu nih sebentar. Begini Pak Denny, saya akan melakukan observasi terkait tugas saya di CGP nih Pak ya. Nah, di sana saya perlu adanya salah satu guru ya Pak ya, yang dijadikan model observasi dari pra sampai ke pelaksanaan sampai ke pasca. Dan jika memang Pak Denny tidak keberatan, ya saya akan meminta bantuan Pak Denny untuk membantu saya terutama di tugas CGP Pak ya. Bagaimana Pak? Alhamdulillah Pak, saya siap membantu dan saya tidak keberatan. Baik Pak. Dan saya juga ingin sedikit ada yang mengamati ketika pembelajaran saya di kelas Pak. Baik Pak. Jadi betul Pak, tujuan saya nanti mengobservasi Pak Denny bukan berarti saya mencari-cari kesalahan atau menilai Pak Denny ya. Iya Pak. Cuman karena memang memenuhi tugas saya di CGP, dan di samping itu pula sebetulnya Pak ada manfaat sih Pak yang akan kita rasakan ketika kita sedang mengajar nih di kelas. Ada minimal ada guru atau kepala sekolah yang nongkrongin Pak, biasanya Iya, Pak. agak sedikit gimana gitu Pak ya, Grogi. terus tingkat keseriusannya juga nanti akan muncul gitu Pak, beda ketimbang kita ngajar sendiri gitu Pak ya. Baik, yang pertama nih Pak Denny yang akan saya observasi di pertama ini ya, di pra ini, yaitu berkaitan dengan persiapan Pak Denny. Tentunya ada tujuan pembelajaran ya yang akan Pak Denny nanti sampaikan. Nanti saya akan meminta Pak Denny untuk menyebutkan rencana atau tujuan pembelajaran apa saja yang akan disampaikan nanti di kelas Pak Denny. Ya. Jadi untuk hari ini Pak, saya akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan pembelajaran IPA, pengetahuan alam ya. Nah, di pembelajaran IPA itu materinya tentang manfaat air. Nah, tujuan pembelajaran saya Pak itu ada dua tujuan bagi peserta didik. Yang pertama, dengan mengamati atau berdiskusi, siswa itu mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, melalui masih kerja kelompok ya Pak, masih berdiskusi, siswa juga mampu melihat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Baik, berarti ada dua tujuan ya Pak ya, Iya. yang nanti akan Bapak sampaikan nih kepada anak terutama di kelas ya Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak, untuk area pengembangan yang akan Pak Denny capai nih ya, apa tuh Pak? Area pengembangan yang akan saya capai, saya akan melakukan dua aspek Pak, Dua aspek, yaitu sistem pengetahuan dan keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, agar anak itu dapat menyampaikan dan menuliskan tadi yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran, yaitu mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Mantap itu Pak. Berarti ada dua pengembangan ya yang akan Pak Denny lakukan di dalam kelas, diantaranya dari dua tujuan tersebut ya Pak ya. Ya. Baik Pak, aspek keterampilan nih, agar membuat anak menjadikan melekat di dalam diri anak itu, nanti Pak Denny nih
melakukan dengan beberapa strategi. Pastinya ada strategi apa ya? Silakan Pak. Keterampilannya Pak. Iya. Dari keterampilan, mohon maaf ya, tadi Iya. baru pengetahuan ya. Pengetahuan ya. Dari keterampilannya, saya akan membimbing siswa agar bisa membuat atau menghafal, mempraktikkan cara memanfaatkan air tersebut Pak. Air ya. Karena memang bagi anak ya, bagi kita juga air nih Pak ya sangat banyak manfaatnya ya. Sangat Contoh bagus ya sekali. seperti ini Pak ada di depan kita ya. Iya. Baik Pak. Terima kasih tuh. Udah ada ya dari tujuan sudah Pak Denny kembangkan melalui praktek mungkin ya, nanti ada Iya, Pak. beberapa praktek. Selanjutnya Pak, apa saja nih media pembelajaran yang Pak Denny akan lakukan di dalam kelas Pak? Media yang saya akan lakukan tentu yang pertama buku siswa Pak, buku siswa. Kemudian saya juga akan membawa alat multimedia lainnya seperti laptop, Mantap ya. karena saya akan menampilkan beberapa pembelajaran seperti PowerPoint Pak. PowerPoint, terus saya juga akan menampilkan video pembelajarannya, audio pembelajarannya. Iya. Nah, dan yang terakhir mungkin saya menyediakan LKPD-nya, hasil dari diskusi para peserta didik melalui kelompoknya masing-masing. Mantap Pak. Nah, sangat luar biasa sekali nih Pak Denny. Jadi jangankan sekalipun kita ada di sekolah yang boleh dikatakan nih dalam banget ya, tapi anak-anak sudah mengenal ketika gurunya mempraktekkan pembelajaran di kelas melalui PowerPoint. Minimal anak-anak kita nih Pak ya tidak kelabakan banget lah, apalagi gurunya sudah mulai mengenal PowerPoint lah minimal itu Pak. Jadi perkembangan untuk di tahun-tahun ini ya, apalagi sekarang Pak udah marak nih pembelajaran yang berbasis media ya Pak. Iya. Baik Pak, kira-kira untuk pelaksanaannya kapan nih kita akan saya akan melakukan observasi dengan Pak Denny nih di dalam kelas? Untuk pelaksanaannya, insya Allah Pak, saya akan laksanakan hari besok. Besok Di jam pertama. Jam pertama, baik. Biar siswa itu masih semangat Pak, masih fresh. Betul. Karena memang akan berpengaruh sekali ya Pak ya, Iya. ketika memang pas jam pertama biasanya. Iya. Baik. Setelah kita berbincang-bincang nih, kira-kira apa ya yang Pak Denny rasakan setelah percakapan yang saya ajukan melalui pertanyaan-pertanyaan nih kepada Pak Denny? Ada beberapa poin nih Pak, silakan Pak. Setelah perbincangan kita ini Pak ya, mungkin ada beberapa poin. Tentunya dengan perasaan saya sendiri Pak ya. Iya. Di antaranya saya mungkin yang pertama perasaan senang Pak. Kenapa perasaan saya senang? Jadi tadi itu Pak, dengan cara saya ada yang mengobservasi tadi ya, kata Pak Adi itu tidak mencari kelemahan atau kelebihannya, tapi setidaknya ada motivasi untuk saya Pak, gitu ya. Nah kemudian saya juga bisa menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan kepada Pak Adi. Betul. Kenapa? Karena sebelumnya Pak, tujuan pembelajaran itu hanya dilakukan untuk saya kepada siswa ya, biasanya gitu. Jadi mungkin kalau dikatakan itu nggak ada target Pak ya. Nah di samping itu pula saya merasa banyak pengalaman Pak tentunya ya. Karena setelah berbincang-bincang ini saya juga merasa bahwa perlu ada kolaborasi dengan guru yang lain. Mantap Pak. Baik Pak, sangat luar biasa sekali ya Pak Denny. Terima kasih terutama nih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya, dan perlu disikapi pula tadi di awal dan Pak Denny juga sudah merasakan bahwa dengan adanya observasi yang nanti akan saya lakukan, tolong jangan sampai Pak Denny berpikiran bahwa saya menilai atau mencari-cari kelemahannya. Jadi itu mah hanya bentuk salah satu kolaborasi antara Pak Denny dengan saya gitu ya. Dan boleh nih Pak Denny sangat guru yang luar biasa sekali menurut saya nih. Nanti mudah-mudahan tertarik nih kepada terutama seperti kita nih di CGP ya Pak Denny ya. Banyak ilmu dan manfaat Pak Denny di CGP, apalagi yang saya tahu Pak Denny sangat luar biasa di IT-nya. Kalau udah terbiasa di IT itu Pak Denny, terutama di CGP ini, jadi tinggal melanjutkan gitu. Itu yang kami rasakan. Minta doanya aja Pak. Siap Pak Denny. Terima kasih banyak Pak Denny nih sudah memberikan waktunya kepada saya. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini nih ya
membuat motivasi terutama buat saya dan buat Pak Denny. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Sudah saya lakukan bersama rekan saya Pak Denny Iqbal Setiawan, guru SDN 2 Sinarjaya. Beliau adalah guru muda yang hebat. Mudah-mudahan beliau juga selalu sukses dan diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan observasi di dalam kelas bersama Pak Denny pada kelas 5 di SDN 2 Sinarjaya, Kecamatan Sobang. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, boleh dipimpin doanya, Pak Mawati. Supaya kita belajarnya lebih semangat, kita lakukan ice breaking dulu. Mau? Coba, silakan kalian berdiri semuanya, berdiri. Siap? Selamat pagi. Apa kabar? Makhluk hidup, hewan, tumbuhan. Ada 3 ya, manusia, kemudian hewan, dan tumbuhan. Nah, itu penting nggak air bagi kelangsungan makhluk hidup? Penting sekali, bukan hanya untuk manusia, ya, tapi hewan dan tumbuhan juga sangat penting atau sangat membutuhkan air. Nah, berikut contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Coba, apa yang kalian lihat di depan? Tanaman apa itu? Tomat. Ya. Kemudian ada apa selain tanaman tomat? Ada hujan. Nah, hujan itu air ya. Mari kita baca. Air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Jadi air hujan yang turun ke tanah itu akan disimpan oleh akarnya nih untuk kelangsungan hidupnya, ya. Jadi berarti sangat dibutuhkan air itu untuk tanaman, ya, untuk tumbuh-tumbuhan. Silahkan coba kalian bikin kelompok, ya, bikin kelompok. Kemudian Pak Denny akan kasih tugas 3 pertanyaan saja tentang air, ya. Sebelum kita melanjutkan ke diskusi, silakan kalian simak video pembelajaran depan tentang manfaat air, ya. Silakan saksikan. Air itu dibutuhkan bagi seluruh makhluk yang ada di bumi. Berikut ini adalah manfaat air bagi tumbuhan, basis, karena tanpa air di sini tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis karena salah satu bahan pembuat makanan tumbuhan untuk fotosintesis adalah air. Nah, fotosintesis ini. Sekarang silakan kalian berdiskusi sesuai kelompok yang sudah kita tentukan tadi. Yang pertama, apa fungsi air bagi manusia? Yang kedua, apa fungsi air bagi hewan? Dan yang ketiga, apa fungsi air bagi tumbuhan? Silakan berdiskusi. Kerjakan ini ya, kerja kelompok ya.
Sudah selesai belum kelompok diskusinya? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Baik, semuanya sudah selesai ya. Coba pada ditanya, siapa yang kelompok mana yang akan presentasi ke depan? Coba kelompok berapa dulu ya? Coba kelompok 2 dulu, coba. Silakan depan. Yang lain saksikan ya. Kalian melakukan diskusi kelompok. Coba sekarang Pak Reni mau tanya nih semuanya. Manfaat air. Manfaat air bagi manusia apa saja? Mandi, minum, mengairi sawah, mencuci baju, memasak, dan transportasi. Lagi? Cukup? Yang kedua, manfaat air bagi hewan apa saja? Manfaat air bagi tumbuhan itu apa saja? Untuk proses fotosintesis. Jadi kesimpulannya adalah air itu sangat bermanfaat bagi makhluk hidup ya. Air itu sangat bermanfaat bagi makhluk hidup, terutama untuk manusia, untuk hewan dan tumbuhan. Bisa dipahami ya? Nah, baik. Nah, materi kali ini kita cukup sampai di sini. Sekarang anak-anak setelah kegiatan ini ditutup, istirahat, kita ketemu lagi di jam setelah istirahat. Paham? Materi kali ini sudah selesai. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Pelaksanaan pasca observasi sekaligus mewawancarai Pak Denny selaku guru yang diobservasi dan dinampingi oleh ibu pengajar praktik yaitu Ibu Indri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Denny, Ibu gimana, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu, Pak Denny juga ya. Pada hari ini saya mengganggu aktivitas Pak Denny ini karena memang setelah kemarin kita melakukan praobservasi, lalu kemarin juga pas tepat hari kemarinnya saya melakukan pelaksanaan observasi ya di kelas dengan Pak Denny. Pada hari ini nih saya akan mewawancarai Pak Denny terutama dalam hal pasca observasi. Nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan nih yang saya akan sampaikan kepada Denny. Saya mohon izinlah waktunya Pak Denny agar menyampaikan beberapa pertanyaan yang saya utarakan begitu Pak Denny. Baik Pak Denny, dari hasil pra dan pasca kemarin yang pelaksanaan kemarin yang sudah saya lakukan,
menurut Pak Denny apa sih yang Pak Denny rasakan selama saya observasi Pak Denny? Silakan Pak Denny. Baik Pak. Jujur Pak ya, saya pertama merasa grogi karena belum terbiasa gitu, belum terbiasa. Tapi dengan keadaan siswa yang semangat Pak, terus saya juga merasa semangat. Akhirnya alhamdulillah saya bisa menjalani dengan baik. Intinya masih banyak kekurangan ya, karena jarang diobservasi tersebut. Kemudian diobservasi jadi merasa agak berbeda. Iya, gitu, berbeda, ya? agak grogi juga Pak. Jadi mengajar sambil ada yang mengamati itu gimana gitu perasaannya. Baik Pak, berkaitan dengan kemarin ya di kelas ada mungkin beberapa area pengembangan ya, dan tentunya sebelum ke area tersebut kan Pak Denny pasti sebelum melaksanakan pembelajaran menyampaikan tujuan pas di kelas kemarin itu seperti apa dan apa saja sih Pak Denny, beserta dilanjut nanti ke area pengembangan bagaimana dan seperti apa yang Pak Denny lakukan di kelas kemarin ini Pak Denny. Silakan Pak Denny. Sebelumnya kan saya membuat perencanaan dulu Pak ya, dengan tujuannya itu siswa itu dengan mengamati gambar atau mengamati video yang saya pasang infokus di kelas, sehingga siswa itu bisa menyebutkan kembali, kan itu pembelajarannya tentang IPA, siklus air. Jadi siswa itu bisa menyebutkan kembali manfaat air gitu. Nah, diantaranya tahapan-tahapannya tadi pembuatan perencanaan pembelajaran dulu, kemudian area pengembangannya Pak ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, di mana tujuan saya itu dari segi pengetahuan siswa itu bisa menghasilkan beberapa pengalaman tentang tadi ya siklus air itu. Kemudian untuk keterampilannya siswa juga tadi bisa merangkum, artinya bisa menyebutkan kembali manfaat-manfaat air itu bagi manusia, bagi tumbuhan dan bagi hewan. Baik, berarti langkah-langkah beserta area pengembangan yang Pak Denny lakukan nih selama kemarin ya pas pelaksanaan observasi sangat luar biasa Pak Denny ya. Lalu Pak Denny nih ada pertanyaan lagi nih. Menurut Pak Denny, apakah Pak Denny itu sudah merasa berhasil nih daripada apa yang telah Pak Denny lakukan nih, sesuai nggak nih dengan tujuan pembelajaran dengan target ya, dengan target? Jujur Pak ya, belum sepenuhnya berhasil. Jadi karena di dalam pembelajaran kemarin pas observasi itu, ketika saya memutar video pembelajarannya, jadi menyebutkan manfaat-manfaat air itu, kan diberikan saya itu membuat diskusi kelompok Pak. Siswa itu dibuatkan diskusi kelompok, terus saya berikan LKPD. Nah, mereka bisa menjawab, cuma tidak sesuai, belum sesuai dengan harapan saya itu. Anak itu tidak semua Pak, jadi tidak semuanya fokus gitu. Jadi ada saja teman-temannya itu mempercayakan, kadang ketua kelompoknya itu. Jadi gimana ketua kelompoknya saja. Jadi tidak diskusinya itu tidak hidup. Baik. Berarti tadi kan Pak Denny di awal mengatakan ada semacam sedikit kekurangan mungkin ya yang Pak Denny rasakan nih. Kekurangannya di mana sih Pak Denny gitu yang Pak Denny rasakan? Lalu dari kekurangan itu kedepannya seperti apa nih Pak Denny akan berusaha melakukan perubahan dan lain-lain gitu Pak Denny, silahkan. Kekurangannya itu tadi Pak, jadi tidak hidupnya dalam satu diskusi kelompok. Kemudian ya jujur ya Pak, saya juga merasa grogi. Anak pun seperti demikian, kayak tidak bebas gitu Pak. Tidak bebas mungkin tadi ya kendalanya emang belum terbiasa. Nah, tapi insya Allah karena ke depan juga pasti ada lagi seperti ini, observasi lagi karena berhubungan dengan ini Pak ya. PMM ya sekarang gitu. ya, apalagi terkait ya Bu ya. Insya Allah nanti akan saya tingkatkan lagi, kemudian diskusinya meskipun tidak dilaksanakan observasi juga akan saya tingkatkan lagi supaya diskusi di kelas itu anak-anak itu bisa hidup gitu Pak. Jadi semua fokus, semua mengerjakan. Baik.
Berarti dengan melihat daripada kekurangan-kekurangan dari awal ya kan, Pak Denny juga mengevaluasi ya kan, di mana mungkin letak kelemahannya, letak kurangnya. Nah berarti rencana Pak Denny ke depan akan seperti apa juga nih, terutama untuk mencari titik kelemahan daripada maaf ya siswa itu, misalnya kurang aktif dan lain-lain. Nah itu akan seperti apa Pak Denny? Langkah-langkah untuk Pak Denny mencari agar lebih baik lah ke depannya. Kekurangan tadi ya, kekurangan dan hambatan memang sering terjadi mungkin ya tentunya. Masih beberapa sih siswa yang tadi banyak terlibat dalam kegiatan, tidak terlibat semua. Nah, langkah-langkahnya mungkin itu Pak. Jadi saya akan melakukan evaluasi kembali, akan menghidupkan diskusi lagi supaya anak-anak itu bisa tercapai Pak dengan keinginan yang saya harapkan gitu. Dan terbiasa gitu. Terbiasa ya. Baik Pak Denny. Mungkin itu ya Pak Denny ya, beberapa poin yang akan saya tanyakan. Mudah-mudahan ya sambil belajar saja Pak Denny ya. Ke depan saya juga sama, dan mohon maaf nih atas waktu yang sudah disempatkan kepada saya, terutama kepada Ibu juga ya. Mudah-mudahan ke depan kita sama-sama memperbaiki ketika memang ada kekurangan ya Pak Denny ya. Baik Pak Denny, cukup mungkin dari saya ya, mudah-mudahan. Terus tapi ada Pak Denny, tadi kan ada sedikit ya Pak Denny, sedikit ke depan akan berusaha untuk merubahnya atau berusaha untuk memperbaikinya. Nanti ke depan nih saya pengen nih ketika kita berbincang lagi, Pak Denny memberikan informasi yang terbaru kepada saya. Wah, sekarang nih anak-anak sudah seperti ini, kita juga sudah seperti ini. Seperti itu ya Pak Denny ya, siap ya? Ya itu juga Pak, jadi setelah observasi kemarin kan saya juga merasakan sendiri gitu ya. Jadi kelemahan saya itu apa saja. Nah insya Allah nih ke depan nih, tapi waktunya belum saya tentukan gitu Pak. Insya Allah ke depan saya akan membuatkan jadwalnya, jadwal diskusi kembali dengan mungkin pembelajaran berikutnya Pak. Insya Allah akan saya evaluasi. Nanti cerita lagi ya. Nanti saya akan tembuskan lagi ke Bapak terkait hasil mungkin ya. Hasil dan capaiannya akan diberitakan kembali. Terima kasih Pak Denny ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Denny yang sudah bersedia untuk menjadikan kolaborasi ke Pak Adi gitu. Kemarin sudah menjalani proses pra-observasi, kemudian pelaksanaan observasi. Nah sekarang ini kita sampai kepada kegiatan coaching supervisi pasca observasi gitu. Jadi coaching yang dilakukan oleh Pak Adi sudah berjalan sesuai dengan harapan ya Pak Adi, karena sudah menyampaikan tujuan percakapan di awal tadi dan hasil analisis dari observasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian Pak Adi juga sudah melakukan percakapan umpan balik terkait area pengembangan dan perbaikan diri. Ketika Pak Denny di dalam kegiatan pembelajarannya ada yang masih kurang, nah itu Pak Adi bisa menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Pak Denny bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi di kelas gitu. Dan mudah-mudahan solusi yang berasal dari Pak Denny sendiri itu ketika diterapkan bisa berhasil gitu. Kemudian tadi juga Pak Adi sudah memberikan pertanyaan yang mengacu pada rencana aksi pengembangan diri gitu. Bagaimana nantinya Pak Denny akan berusaha untuk mengembangkan dalam rencana aksi itu. Saya pikir memang percakapan pasca observasi ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih sekali lagi ya Pak Denny sudah menjadi teman kolaborasi untuk Pak Adi gitu. Dan mudah-mudahan semoga kita semuanya juga bisa mengarah ke perbaikan pembelajaran. Pak Denny. Baiklah, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Denny dan terutama kepada Ibu Indri selaku pengajar praktek. Mudah-mudahan video ini dapat menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.